Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Kantor Bawaslu Fak-Fak Papua Barat dikerudung para pendukung pasangan calon atau paslon nomor urut 1, yakni Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom atau Utayoh pada Kamis 5 Desember 2024. Kedatangan pendukung Utayoh itu mendesak Bawaslu Fak-Fak menindaklanjuti terkait aduan yang dilaporkan, yakni terkait penghitungan suara Pilkada Fak-Fak 2024. Untuk informasi lengkapnya, saudara kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Papua Barat, Aldi Bimantara. Halo rekan Aldi. Iya, baik rekan Sandi di studio dan juga pemirsa di seluruh Indonesia dimanapun Anda menyaksikan siaran ini. Baik Sandi dan juga pemirsa dapat kami informasikan dari Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat, menjelang putusan ataupun penetapan KPUD Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat terkait dengan hasil pleno pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat sebagaimana hasil Pilkada 2024. Ini masa pendukung paslon nomor urut 1 Untung Tamsil Yohana Dina Hindom atau berjargon Utayo Jilid 1 dan juga simpul-simpul relawan serta masa yang kemudian menamakan diri Masa Peduli Demokrasi di Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat menggeruduk kantor Bawaslu Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat di Distrik Pariwari, Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat sekiranya pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Sandi dan juga pemirsa dapat kami informasikan bahwasanya berdasarkan pantauan kami, masa Utayo Jilid 2 ini tiba di depan kantor Bawaslu Fak-Fak sekira pukul 13.40 waktu Indonesia Timur secara bergerombol mulanya. Masa juga teramati mendobrak pagar kantor Bawaslu Fak-Fak untuk melakukan aksi dengan membentangkan spanduk berisikan aspirasi dan juga orasi secara bergantian di pelataran kantor Bawaslu Fak-Fak Papua Barat. Sandi dan juga pemirsa, dalam kesempatan tersebut kami mewawancarai salah satu orator aksi dan juga sekaligus ketua tim pemenangan Utayo Jilid 2 yakni Abdul Ghani Ishak Bau yang menyampaikan bahwasanya pihaknya menolak semua proses perhitungan suara pada 17 distrik di Kabupaten Fak-Fak Papua Barat sebagaimana KPT 1774 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan dan penghitungan dalam pemilihan gubernur dan bupati. Sandi dan juga pemirsa, Abdul Ghani menyebutkan dari laporan aduan yang diajukan ke Bawaslu Fak-Fak Papua Barat ini semuanya ditolak secara mentah-mentah oleh Bawaslu sehingga pihaknya sangat menyayangkan hal tersebut. Sandi dan juga pemirsa, dalam kesempatan tersebut Abdul Ghani menyampaikan pihaknya dengan tegas menolak hasil pemilihan Bupati 2024 karena tentunya pihaknya menduga kuat dan meyakini secara penuh bahwa adanya TSM yang menonjol dan terkait dengan juga kemudian Bawaslu Fak-Fak yang kemudian tidak memproses laporan dari tim paslon nomor urut 1 yakni Utayo. Sandi dan juga pemirsa, dari pantauan kami di depan kantor Bawaslu Fak-Fak Papua Barat, masa pendukung Utayo Jilid 2 ini juga melakukan aksi pembentangan spanduk ataupun poster yang kemudian ini berisikan aspirasi-aspirasi mereka. Pada intinya aspirasi mereka ini tentunya menolak hasil dari pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat yang diduga kuat ataupun diyakini penuh oleh tim Utayo telah dicurangi dan juga telah dikebiri begitu. Sandi dan juga pemirsa dapat kami informasikan pula bahwasanya Abdul Ghani Ishak Bau juga dalam statementnya kepada media, ia menyampaikan secara terang-terangan meminta perhatian dari semua pihak, tentunya hingga pada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga Kapolri untuk kemudian melihat segala sesuatu kaitannya dengan Pilkada 2024 di Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat yang tentunya dinilai masyarakat telah cacat secara demokrasi. Sandi dan juga pemirsa, Ketua Koalisi Fak-Fak Bersinar atau KFB ini juga mengaku merasa tidak puas lantaran tidak menemui kepastian dari Bawaslu Fak-Fak Papua Barat. Pihaknya juga menuding ada sistem money politik atau praktik kotor yakni politik uang yang begitu kuat dan kencang serta intimidasi atau campur tangan dari pembesar-pembesar di negeri Fak-Fak Papua Barat untuk
sengaja mempengaruhi hasil dari Pilkada Fak-Fak 2024. Sandi dan juga pemirsa dikatakannya sehingga pihaknya sudah menyampaikan bukti dan fakta sebelumnya kepada Bawaslu Fak-Fak berupa rekaman video maupun foto. Namun ini masih dianggap kurang oleh Bawaslu Fak-Fak sehingga pihaknya ingin menyuarakan keadilan ke siapa lagi begitu. Sandi dan juga pemirsa dikatakannya pula sebagai bentuk penegasan pada aksi kali ini, masa Utayo secara baik-baik memang melakukan aksi ini secara tertib, secara baik-baik, namun ia menggarisbawahi bahwa jangan pernah beranggapan bahwa ketenangan ataupun kondusivitas wilayah di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat selama ini hanya tenang dan begitu saja sehingga tidak menimbulkan potensi ancaman ataupun gangguan Kamtibmas yang berarti. Karena perlu pihaknya menegaskan apabila hal ini tidak digubris dengan baik, maka orang banyak akan bersama pihaknya, dalam hal ini Utayo Jilid 2, untuk memperjuangkan hak demokrasi di Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat. Sandi dan juga pemirsa pihaknya akan memperjuangkan aspirasi Utayo ini hingga titik darah penghabisan. Disampaikannya pula bahwa pihaknya sudah menyampaikan ke Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi, hingga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk mengawal hal ini dan menjadi perhatian bersama semua pihak. Tetapi tentunya yang menjadi kendala lagi-lagi dikatakannya ini tidak ada sikap yang baik dari rekan-rekan penyelenggara dalam hal ini Bawaslu dan KPUD Kabupaten Fak-Fak karena tidak ada proses yang kemudian bisa disikapi oleh pihaknya dengan baik begitu. Sandi dan juga Tribuners, sebagaimana yang Anda saksikan tayangan visual di layar visual Anda saat ini, masa Utayo Jilid 2 dan juga simpatisan menggeruduk kantor Bawaslu Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat hingga menduduki kantor Bawaslu dan memang situasi sempat memanas di depan kantor Bawaslu Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Namun tentunya saja ini dalam pantauan dan dalam pengamanan pihak kepolisian yang kemudian berjaga-jaga dan standby di lokasi untuk mengantisipasi massa yang kemudian melakukan aksi anarkis dan juga mungkin saja berpotensi untuk melakukan aksi pengerusakan fasilitas publik, dalam hal ini kantor Bawaslu Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat. Sementara itu Sandi dan juga Tribuners, kami juga memang masih berupaya untuk melakukan wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat terkait dengan aspirasi ataupun tuntutan dari masa paslon nomor urut 1 Utayo. Namun ini Ketua Bawaslu Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat begitu memang belum bisa ditemui hingga saat ini karena memang situasi juga memang lagi memanas di kantor Bawaslu Kabupaten Fak-Fak. Namun perlu ditekankan Sandi dan juga Tribuners ataupun pemirsa bahwasanya ini masih berlangsung rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi pemilu ataupun pilkada 2024 tingkat Kabupaten Fak-Fak di kantor KPUD Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat yang masih terus berlangsung hingga kini, sehingga ini tentunya perhatian masyarakat juga masih terus berfokus pada rapat pleno yang ada, sehingga tentunya dari kejadian ini tentunya diharapkan juga oleh tokoh-tokoh masyarakat di Fak-Fak Papua Barat seperti Ali Hindom untuk kemudian bagaimana kedua belah pihak ini menjaga situasi yang kondusif, karena sejatinya siapapun yang nantinya ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Fak-Fak Papua Barat sebagai bupati dan wakil bupati Fak-Fak terpilih harus dihormati dan juga dijunjung tinggi, sehingga tidak kemudian membuat hal-hal yang merugikan masyarakat Kabupaten Fak-Fak Papua Barat secara umum. Sandi, kami nanti akan mengupdate informasi kembali kepada Anda dalam program live update berikutnya. Namun yang dapat kami update untuk sementara memang masa masih menduduki kantor Bawaslu Kabupaten Fak-Fak Papua Barat hingga kini dan masih menanti kedatangan Ketua Bawaslu Kabupaten Fak-Fak Papua Barat beserta jajaran untuk menemui mereka secara langsung dan menyampaikan aspirasi mereka. Sandi, demikian laporan singkat jurnalis Tribun Papuabarat.com Aldi Bimantara langsung dari Fak-Fak Papua Barat. Kembali ke Sandi di studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Papua Barat Aldi Bimantara atas laporannya. Nanti kami tunggu update-nya dan selamat kembali bertugas dan tetap berhati-hati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.